mendengarkan sampai itu habis dan lain sebagainya. Oke, pembelajaran kita hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, Pak Guru meminta Joseph untuk berdoa. Joseph, Ya, Pak. bisa dengar? Ya, Pak Joseph berdoa ya, untuk mengawali pembelajaran kita di siang hari ini. Silakan Joseph. Teman-teman, Pak Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita di siang hari ini, mari kita berdoa salam Maria. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Joseph yang telah memimpin kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran siang hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga pagi ini kita semua baik-baik ya, bisa jumpa pada pertemuan yang keberapa ini di pembelajaran PKN di kelas 9G ya. Sehingga hari ini Pak Guru sangat diharapkan karena kehadiran siswa di kelas 9G itu sangat minim ya. Sehingga Pak Guru sangat diharapkan kalian seketika ada masalah, tidak ada pulsa apa, kalian cepat informasikan ke Pak Guru. Kalian punya wali kelas juga bisa, bahkan atau di Pak Guru juga bisa ya, supaya Pak Guru bisa tahu informasi ya. Itu sebagai informasi. Pak Guru berharap anak-anak semangat belajar ya, tetap walaupun situasi dan kondisi COVID membuat kita tidak bisa berdaya dan lain sebagainya, tapi semangat, kita punya semangat tetap kita mempertahankan begitu. Tetapi jangan lupa berdoa dan melakukan aktivitas, itu kunci ya. Oke, pembelajaran kita hari ini itu yang Pak Guru dapat sampaikan. Pak Guru berharap karena semester yang kemarin tuh anak-anak banyak yang terlalu banyak ya, sehingga Pak Guru sangat diharapkan semester genap ini tidak boleh anak-anak ya. Yang penting Pak Guru minta ada informasi kendala-kendala tuh bisa sampaikan supaya kami guru-gurunya bisa mengerti ya. Kami bilang anak-anak paksa kok kenapa tidak hadir, itu juga serba salah. Terus yang kedua tuh anak-anak, Pak Guru sarankan kepada anak-anak untuk tidak boleh tipu orang tua ya. Seketika orang tua sudah belikan pulsa, nelpon, belikan HP atau berikan orang tua punya HP, itu kalian harus menghargai dan harus benar-benar belajar. Tidak boleh hanya gabung di Teams atau join Teams meeting lalu seketika ada meeting kalian gabung saja lalu tidak ikuti pelajaran, kalian melakukan hal-hal yang lain atau melakukan permainan atau main game dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang kalian tidak menghargai orang tua kita. Tapi Pak Guru berharap anak-anak kelas 9G tidak ya, itu mungkin anak-anak yang lain atau sekolah-sekolah lain. Pak Guru berharap anak-anak kelas 9G, kelas 9 semua anak baik-baik ya. Ya, mungkin itu yang Pak Guru dapat sampaikan. Pembelajaran kita hari ini, anak-anak silakan buka di halaman 108 ya, materi ada di halaman 108. Materi sudah Pak Guru sudah chatting di Teams, bahkan tugas juga Pak Guru sudah kirimkan ya. Ada tugas, ada 3 tugas anak-anak dikerjakan ya, Pak Guru sudah kirimkan dari minggu yang lalu kan pengganti materi ya, tidak salah. Pembelajaran kita hari ini tentang upaya untuk menyelesaikan permasalahan muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya. Upaya, jadi upaya menyelesaikan masalah muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ini pembelajaran kita hari ini ya. Ini pokok materi kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian menjelaskan tentang upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah memahami dan menganalisis dan memahami tentang upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Itu tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Kita akan berbicara tentang upaya menyelesaikan masalah. Materi pertama kita sudah melihat tentang keberagaman. Yang kedua, keberagaman dengan dia punya permasalahan. Yang ketiga adalah upaya atau cara atau solusi ya, atau metode untuk kita menyelesaikan ada masalah-masalah muncul dalam yang terjadi di
di di antar agama, antar sosial budaya ya, antar suku dan lain sebagainya. Tanggung jawab kita hari ini kita berbicara tentang bagian C ini, kita akan melihat ada hak ya, hak. Karena inti sekali Pak Guru sampaikan kepada anak-anak bahwa kita ada masyarakat Indonesia, yang kita berbicara tentang masyarakat Indonesia berarti kita berbicara namanya orang yang berbicara, dan kita akan temukan namanya orang yang kulit hitam, rambut keriting, kulit putih, rambut lurus ya. Nah, nanti kita akan temukan, dan berbeda agama, berbeda pulau, berbeda ya, ini semua keberagaman yang kita akan temukan, sosial budaya, bahasa, sehingga untuk sejarah garis besar nanti bagian C ini kita akan berbicara untuk hak yang hak untuk memberikan hak, sebab hak itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, dan hak itu tidak bisa dipaksakan oleh atau tidak bisa hanya karena hak itu pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Tuhan hak untuk mengambil nyawa manusia adalah hak begitu, dan setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya ya. Dan ya itu kita akan melihat juga ya. Dan yang berikut adalah kita akan melihat dan tiap orang juga bebas untuk menyampaikan pendapat ya, baik berkumpul mengeluarkan pendapat ya, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, itu kita ada di negara demokrasi. Sehingga tiap warga negara Indonesia, tiap masyarakat Indonesia, seketika pemerintah melakukan merumuskan suatu masalah, merumuskan salah satu undang-undang yang sifatnya untuk merugikan masyarakat atau menguntungkan, tetapi pandangan masyarakat memang itu salah atau merugikan bagi mereka, berarti masyarakat Indonesia berhak untuk melakukan aksi demo ya, melakukan demonstrasi atau menyampaikan aspirasi kepada publik, kepada pemerintah. Itu bisa dilakukan karena kita di negara demokrasi, kita bukan negara otoriter ya. Ya itu bisa saja bisa terjadi. Yang berikut adalah seketika kita berikan kita keberagaman yang ada, sehingga negara juga perlu berikan seluas-luasnya berikan kebebasan kepada tiap warga negara Indonesia sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya, enam agama. Negara kita sudah mengakui enam agama, sehingga negara berikan kebebasan kepada seluas-luasnya kepada enam agama melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, melakukan pembangunan gereja, pembangunan sholat masjid, pembangunan tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama yang lain, dan tanpa batasi, tanpa paksaan ya, tanpa bubarkan ya, tanpa orang melakukan ibadah dibatasi, pembakaran gereja, pembakaran masjid, itu antar agama, antar ini umat beragama itu tidak boleh ada di negara kita. Sebab kita dengan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dan multikultural, masyarakat yang beragam, masyarakat yang berbeda keberagaman ya. Tapi fakta yang terjadi di negara kita adalah orang mau melakukan ibadah dibatasi, orang yang mau melakukan sholat dibatasi, pembakaran gereja, pura-pura ini jadi teror baru masuk di gereja dan pembakaran gereja, buang bom di dalam gereja, orang sedang beribadah. Ini banyak kasus yang ada di tanah kita, di negara kita ya. Sebenarnya itu tidak boleh ada di negara kita. Memang walaupun dari dulu negara ini ya, pendiri atau para tokoh-tokoh pendiri juga yang mereka berpikir untuk mendirikan negara Islam, tetapi itu tidak menjadi persoalan buat kita. Tetapi sekarang ada di negara demokrasi, sehingga dia berikan kebebasan seluas-luasnya kepada tiap warga masyarakat untuk melakukan beribadah itu dari sisi agama. Yang berikut adalah negara juga beri kebebasan ya, dan negara perlu pelindungan dari negara dan tidak melakukan diskriminasi dan hal-hal yang sifatnya untuk pemecahan masyarakat tidak boleh ada di pecah belah masyarakat, tidak boleh ada di negara kita. Yang berikut, kita tidak boleh paksa saudara-saudara kita yang beragama lain dengan kita ya untuk bergabung dengan kita, itu tidak boleh ya, karena negara sudah mengakui enam agama, sehingga tiap warga negara punya berhak untuk melakukan dia melakukan ibadah, dia sembahyang atau sholat itu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan dia, dan tanpa harus
paksaan dari yang manapun. Yang berikut adalah hak untuk hidup. Itu yang tadi Pak Guru sampaikan. Jadi identitas dan identitas budaya itu perlu dihargai dan dihormati oleh negara. Dan masyarakat Indonesia perlu perlindungan dari negara. Ya, dari Sabang sampai Merauke adalah kami yang semua ini adalah warga negara Indonesia. Sehingga dalam kebijakan pemerintah itu harus pemerataan, perlindungan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dari semua sisi, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, kerakyatan, terus pembangunan, kesehatan, perumahan rakyat itu harus diwujudkan sesuai dengan sila kelima ya, Pancasila yang kelima. Ya. Yang berikut adalah hak asasi manusia. Tidak boleh ada diskriminasi pembunuhan di negara kita. Kita adalah negara demokrasi, sehingga negara perlu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Tetapi fakta yang terjadi di negara kita juga ada ya banyak pulau banyak ini beberapa daerah yang dicari melakukan ya kekerasan, misalnya di Papua, di Aceh, di Republik Maluku Selatan ya RMS dan lain sebagainya. Yang berikut adalah negara punya tanggung jawab untuk menghormati hak adat masyarakat atau sosial budaya, bahasa misalnya, budaya-budaya kearifan lokal yang dimiliki oleh tiap masyarakat Indonesia itu perlu dihormati oleh negara. Ya. Tidak harus dimusnahkan, tetapi bahasa lagu daerah itu merupakan jati diri kita, makanan-makanan khas tradisional dengan kearifan lokal, kekayaan alam yang dimiliki oleh seluruh tanah air atau di daerah Sabang sampai Merauke itu merupakan itu kebanggaan kita ya, itu kekayaan kita, kekayaan masyarakat Indonesia, kekayaan bangsa Indonesia, dan itu negara perlu kita sebagai generasi, sehingga negara perlu perlindungan dan kita yang teruskan, kita yang melestarikan. Ya. Yang berikut adalah ini Pak Guru berpikir kalian sudah pelajari ya dari SD tentang pasal 35 ya undang-undang, pasal 35, 35, 36A, 36B ini kalian sudah pelajari tentang lambang negara, lagu kebangsaan, tentang bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ini kalian sudah pelajari ya, tetapi yang undang-undang mengatur tentang berbicara tentang lagu kebangsaan, bahasa nasional Indonesia dengan lambang negara ya. Yang berikut adalah tanggung jawab kita ini. Seketika kita mau membangun harmonis, dan itu upaya-upaya yang kita lakukan itu ini. Kita perlu selalu bersikap ramah, bersahabat, berpikir positif, saling membantu sesama warga masyarakat. Itu yang sangat penting. Saling sikap sopan santun terhadap siapa saja. Tidak perlu keluar. Yang pertama dari diri kita punya sahabat, tetangga, keluarga, kita punya bapak ibu guru, teman kelas, lalu para umumnya di luar. Itu yang sangat penting. Bersikap ramah ya, bersopan santun, nilai-nilai religius ya, nilai kesopanan sangat penting. Itu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat yang majemuk ya, beragam, multikultural. Kita perlu menerapkan hal-hal seperti ini. Yang berikut adalah masalah perbedaan yang terjadi dipecahkan dengan bermusyawarah secara bijaksana, penuh pengertian, saling menghargai tanpa paksaan. Kita yang pertama adalah kita perlu melihat samping kiri kanan kita punya tetangga gereja, saudara-saudara kita, bapak ibu guru, dengan teman-teman kita yang lain. Kita perlu lihat samping kiri kanan kompleks kita, tetangga kita, di mana kita tinggal. Ya, kita perlu tempat kerja kita perlu melihat. Oh, ini ada perbedaan ya, keberagaman. Ada yang rambut lurus, rambut keriting ya, dan berbeda agama. Sehingga tanggung jawab kita adalah seketika dapat terjadi masalah, kita ya cara bagaimana supaya kita cari solusi dan menyelesaikan dengan pikiran yang baik, dengan akal sehat ya. Tidak boleh kita ambil tindakan hal-hal yang pada ujung-ujungnya untuk memisahkan ya, dikeluarkan. Itu sangat hal yang kurang baik, dikeluarkan atau kepada siapa saja. Itu yang
kita perlu dihindari. Sehingga saling perlu pengertian itu saling memahami itu sangat penting. Oh, saudara-saudara kita ini dari Papua, dari gunung, ini dari Papua, dari pesisir pantai, ini dari Sulawesi, Kalimantan, Aceh, NTT, Ambon. Ya, itu yang sangat penting. Gorontalo, Manado. Dan itu yang kita perlu lihat. Oh, dari awal sebelumnya kita perlu melihat mereka. Ya. Sebab mereka itu adalah bukan lawan kita, tetapi mereka adalah sahabat kita, keluarga kita. Ya. Yang mereka adalah antara anggota masyarakat yang melakukan kerjasama. Kita menghindari hal-hal itu, kita mengisi dengan seketika ada saudara-saudara kita dari anak-anak pondok, misalnya dari anak ya, dari yayasan Islam ya, ada pondok, atau dari ikatan-ikatan, misalnya dari Kristen atau pemuda atau remaja, atau seketika melakukan perlombaan, mungkin hari Lebaran atau mungkin Natal atau hari besar keagamaan ya, atau hari besar 17 Agustus atau hari besar apa, mungkin umat kerukunan atau ikatan keluarga, kita perlu mengisi mereka punya kegiatan dengan kita juga turut partisipasi, kita juga mengisi teman-teman saudara-saudara kita yang merasakan, mereka yang merayakan, kita juga perlu partisipasi dan hadir. Itu yang kita menghindari konflik-konflik horizontal atau yang muncul di antara kita. Yang berikut adalah warga negara belajar berkomunikasi secara efektif mengenai perbedaan yang ada sehingga tercipta situasi yang saling memahami. Ya, tanggung jawab kita juga koordinasikan supaya secara baik mengenal keluarga secara baik supaya kita tidak menciptakan konflik ya di antara konflik-konflik horizontal di antara kita, baik di antara agama, suku, bahasa, ya perbedaan daerah, pulau, ya etnis ya. Ya, seketika kita melakukan hal ini, maka kita menciptakan situasi yang aman dan saling memahami. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau Tidak, Pak. Kalau Tidak, Pak. tidak ada, Pak Guru akan absen. Yang ada 10 siswa ya. Nah, Erik, Daniel, Adik. Anila ya. Anila. Destiny. Happy. Ferdinand. Michael. Michael ya. Michael Nova ya. Nova dulu. Renal dan sudah. Raymond ya. Raymond dengan kesel. Oke, yang hadir hari ini sudah bergabung 9 siswa ya. Ada yang bergabung? Siapa lagi ini? Asriel ya, tidak salah. Asriel minggu depan berusaha supaya lamba ya. Asriel lamba. Minggu depan usahakan supaya bergabung tepat waktu ya. Bisa lihat jadwal. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih. Ada tugas pengganti ulangan harian ya, Pak Guru akan kirimkan. Yang ada tugas 3 tugas yang ada di kolom tugas saya itu minggu-minggu yang kemarin Pak Guru sudah kirimkan materi, sudah ada di PowerPoint, ada di Teams. Anak-anak bisa lihat, kalau tidak ada bisa chatting ke Pak Guru, bisa diminta supaya Pak Guru bisa bayar atau bisa di Teams juga secara pribadi. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan Pak Guru akan berdoa. Anak-anak Guru, lepaskan. sudah hadir Pak Guru. Siapa?
Sudah. Pak Guru sudah pesan. Jadi kalau tidak ada, anak-anak lepaskannya dan tutup mata. Pak Guru akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan kebaksi ini kami bisa melakukan pertemuan materi sedikit yang Pak Guru kasih kepada anak-anak. Tuhan untuk memberikan hikmat agar budi kebijaksanaan dari Tuhan agar anak-anak bisa dapat mengerti materi ini dan itu berguna dalam masa depan mereka para manusia dan bangsa. Untuk itu untuk menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan jaga lindungi anak-anak yang hadir maupun tidak hadir. Hari ini yang hadir 10 siswa, tapi Tuhan berikan waktu yang baik buat anak-anak yang tidak hadir hari ini supaya pertemuan-pertemuan berikut mereka bisa berpartisipasi. Terpujilah Tuhan, doa yang tidak sempurna biarlah Tuhan disempurnakan dan dengar kalau permohonan kami. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang berikut. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Sama-sama. Siang, Pak.